gaya hidup berkelanjutan. Ya, topiknya yaitu lingkungan sehat. Ini Ibu ambil tema gaya hidup berkelanjutan. Nanti kita akan peduli dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan di sekitar kita. Paham ya? Kemudian, nah, kita harus tahu dulu kalau Ibu tadi ngambil tema gaya hidup berkelanjutan tentang lingkungan sehat. Nah, di sini berkaitan dengan sampah. Ada apakah dengan sampah plastik? Ya, memang apa pentingnya mengelola sampah plastik? Nah, Ibu kaitkan dengan sampah. Karena lingkungan kita bisa terlihat asri, bersih itu ketika tidak ada sampah, bersih dari sampah. Kemudian masih banyak di antara kita ya yang belum menyadari bahwa sampah plastik bagi hidup kita. Sampah dari plastik dan materi non-organik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Jadi sampah plastik itu ternyata sangat mengganggu sekali dengan lingkungan kita. Kemudian ada jenis sampah yang berikutnya, yaitu selain organik ada sampah non-organik. Sampah non-organik di sini misalnya daun. Di lingkungan sekolah kita ini banyak sekali pepohonan yang rindang. Maka dari itu pastinya di bawah pohon itu banyak sekali daun yang berjatuhan, yang berguguran. Itu dinamakan sampah non-organik. Ini Ibu hanya ambil satu dari sampah non-organik. Kemudian mereka tidak dapat benar-benar habis, melainkan berubah bentuk menjadi mikroplastik. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan mengganggu produksi sumber makanan kita. Di sisi lain, penumpukan sampah plastik yang utuh belum terurai baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah dapat mengakibatkan banjir. Nah, dari permasalahan ini, dari permasalahan yang Ibu ambil di sini, maka Ibu langsung ambil gaya hidup berkelanjutan tentang topiknya yaitu lingkungan sehat. Tujuan Ibu mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan di sini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Kemudian untuk target pencapaian proyek, jadi P5 ini adalah bagian dari belajar kita juga di sekolah, ya. Selain kita ini peduli terhadap lingkungan, ternyata nanti Ibu akan arahkan kalian untuk memanfaatkan sampah tersebut. Bagaimana caranya sampah itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ternyata barang yang sudah kita buang itu banyak sekali manfaatnya ketika kita olah menjadi sebuah kerajinan, misalnya menjadi pupuk misalnya, ya. Nah, ini tentang sampah. Target pencapaian proyek melalui pengalaman pengelolaan proyek ini, selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsi sebagai gaya hidup sehari-hari, siswa diharapkan mengembangkan dua dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ibu sanggup tahukan, karena ketika lingkungan bersih, ingat, kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, di sini kita harus bisa menjaga lingkungan kita dari berbagai sampah, gitu ya. Proyek kita sebagai acuan P5 kita, nanti kita akan mengarah kepada sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, di sini ada siswa harus kreatif. Ya, kalian harus kreatif. Jadi nanti Ibu minta kekreatifan kalian di sini bisa memanfaatkan sampah yang sudah terbuang di kotak sampah dan bisa kalian manfaatkan sebagai sumber kekreatifan kalian masing-masing. Gitu ya. Ya.
terakhir di sini ada pengenalan langkah-langkah kegiatan kita nanti. Nah, di sini kita yang pertama mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi kalau kita itu sudah sadar diri dengan lingkungan kita dengan sampah, ya, maka dari itu ketika musim hujan, kalau sudah sampah itu tidak ada bersih, maka air akan mengalir dengan teratur, tidak akan terjadi banjir. Tetapi kalau lingkungan kita itu banyak sampah, banyak kertas, banyak plastik, banyak botol bekas, kemudian banyak daun-daun yang tidak dibuang dengan rapi, maka mengakibatkan misalnya selokan tersumbat oleh air ketika hujan deras, maka mengakibatkan akan tergenangnya air, akan membludak dan mengakibatkan banjir. Erosi. Ya. Kemudian selanjutnya mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi lingkungan sekitar mengenai jenis sampah. Nah, nanti akan dibahas sedikit oleh Ibu Nunung, yaitu jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Kemudian tujuan peserta didik dapat mengenali jenis-jenis sampah yang umum ditemui di lingkungan sekitar seperti plastik, kertas, logam, atau bahan organik. Dan yang terakhir di sini hasil yang diharapkan. Peserta didik akan menjadi individu yang peduli terhadap lingkungan, ya, dan memiliki kontribusi positif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap perubahan. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, bahwasanya kita harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu Ibu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan tentang lingkungan sehat topiknya. P5 ini insya Allah nanti kita akan eksekusi di pertemuan selanjutnya. Hari ini adalah sebagai pengenalan tentang proyek pelajar Pancasila. Nah, maka dari itu anak-anak, nanti anak-anak ketika jajan, ketika setelah memakan makanan yang ada bungkusnya, itu tolong dibuang pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah, gitu ya. Gitu. Oke, untuk lebih lanjut tentang sampah, jenis-jenis sampah, di sini akan sedikit sekali Ibu Nunung sampaikan tentang jenis sampah organik maupun non-organik beserta B3. Mohon kepada Ibu Nunung untuk menyampaikan sedikit penjelasan tentang jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih Bu Enda. Anak-anak, sebelum kita nanti mulai proyek-proyek pelajaran kita, ya, di sini Ibu akan mengenalkan jenis-jenis sampah. Ya. Sampah di lingkungan kita yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun dari pabrik ataupun dari kalian sendiri yang setiap hari itu mengkonsumsi makanan, ya. Sampah itu ada 4 jenis. Yang pertama, mungkin kalau dulu kenalnya cuma 2 ya, ada organik dan non-organik. Kalau sampah organik pasti sudah tahu kan, artinya sampah ini mudah terurai oleh alam, ya, dia bisa dimanfaatkan kembali. Contohnya apa sampah organik? Daun, terus batang kayu, sisa-sisa sayuran, sisa buah-buahan. Nah, itu adalah contoh-contoh sampah organik. Sampah organik ini artinya adalah sampah yang dia sangat mudah sekali diuraikan karena dia asalnya dari makhluk hidup. Itu sampah organik. Kemudian yang kedua ada namanya sampah anorganik. Nah, dari sampah anorganik inilah banyak sekali jenisnya, ya. Kok ini anorganik, ini ada kaca, kemudian ada apa lagi? Besi, plastik. Kalau yang punya adik kecil di rumah sering pakai popok enggak? Nah, ini maksudnya organik apa anorganik? Nah, ternyata dari sampah anorganik sendiri itu jenisnya ada berbagai macam. Sehingga dari yang tadinya sampah hanya digolongkan ke dalam 2 macam, organik dan non-organik, sekarang menjadi 4 macam. Kalau sampah organik ini kan mudah terurai, sementara B3 ini sangat sulit sekali terurai, bahkan dia bisa membahayakan diri kita. Kemudian yang keempat ada namanya sampah kertas. Apa saja contohnya? Ya, kertas, Bu. Ya, kertas
yang ibu bilang tadi, yang di rumah punya adik kecil yang masih pakai popok, sampahnya, tapi popok yang sudah dipakai ya, bukan popok yang baru, itu sampahnya adalah tergolong sampah residu. Yang perempuan nih, kan udah besar-besar semua, pasti setiap bulan ada tamu kan. Nah, sampah yang kalian pakai setiap bulannya itu juga tergolong ke dalam sampah residu. Jadi paham ya? Ada 5 jenis sampah di sekitar kita. Yang tadinya hanya ada 2, organik dan non-organik. Sekarang non-organik ini dipecah menjadi 4 karena memang jenisnya berbeda-beda. Penggunaan sampah-sampah yang sulit terurai ini gimana caranya? Membawa bekal makanan sendiri. Yang lain? Sering belanja kemarin-kemarin nggak? Indomaret apa? Sering? Sekali kalian belanja itu sudah 1 kantong plastik. Meskipun di sana tulisannya sampah plastik mudah terurai, alangkah baiknya jika kalian membawa paper bag sendiri dari rumah. Ya, 1 paper bag itu bisa digunakan puluhan kali. Bayangkan, 1 paper bag berbanding dengan 20 kantong plastik. Lebih sehat yang mana? Pertama, dimulai dari diri sendiri dengan mengenali macam-macam sampah. Kemudian yang kedua, digolongkan. Ada berapa jenis sampah? Apa? Contohnya? Pokoknya yang berasal dari makhluk hidup itu namanya sampah organik. Yang kedua sampah? Contohnya? Plastik, styrofoam. Apa lagi? Ya, nanti kalian cari sendiri lah. Yang ketiga apa? B3 atau sampah-sampah yang berbahaya. Contohnya? Paku. Yang keempat? Residu. Contohnya? Ya. Yang kelima? Kertas. Paham ya? Nah, jadi mulai sekarang, yuk kita jaga lingkungan kita dengan cara meminimalisir penggunaan sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang dan mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan eksekusi dan kita akan melihat di lingkungan sekolah kita bagaimana keadaan sampah di lingkungan sekolah kita, dan nanti kita juga harus tahu ini yang sampah organik, ini yang non organik, ini residu, ini B3. Kita juga harus tahu itu. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Yang untuk pertemuan kali ini hanya pengenalan proyek Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PIPA. Ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik lingkungan sehat. Jadi kita harus tahu dan kita sudah tahu mendalam apa itu manfaat sampah dan apa itu manfaat ketika lingkungan kita bersih dari sampah yang sudah dijelaskan oleh Bu tadi. Ternyata sangat baik sekali untuk kesehatan kita ya. Terutama kita harus bisa meminimalisir dari sampah organik, anorganik, B3 maupun residu. Gitu ya. Paham ya? Oke, cukup sekian untuk pengenalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita adalah pertemuan yang kedua untuk proyek Pancasila ya, atau P5. Di sini sebelumnya kita pemanasan dulu untuk proyek Pancasila ya, biar kalian itu tidak tegang. Silahkan berdiri semua. Oke, dari kita bikin nyanyian dari profil pelajar Pancasila ya. Ibu contohkan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif, gitu ya. Ya. Oke, kita sama-sama dengan gerakan ya, dengan gerakan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan
maba ini nanti kalian keluar kelas membawa peralatan kebersihan, sapu, kotak sampah, dan lain sebagainya, peralatan kebersihan untuk mencari sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, ya. Kemudian nanti kalian ibu bagi kelompok. Lebih baiknya kelompok ini ibu ambil kelompok 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah setelahnya nanti kita keluar kelas itu kalian per kelompok mencari sampah, baik sampah berupa daun kering ataupun plastik. Banyak plastik, ada berupa gelas plastik maupun plastik bekas makanan. Itu paham ya? Oke, silahkan dipersiapkan setiap kelompok itu persiapkan buku 1 dengan pena. Paham ya? Ya. Gunanya untuk mencatat dari hasil kalian mendapatkan berapa banyak botol atau gelas plastik yang kalian dapatkan di lingkungan sekolah kita. Paham? Oke. Kita akan beraksi ya di luar kelas. Jadi kalian itu kerja per kelompok. Kemudian setiap kelompok nanti mengumpulkan sampahnya yang didapat dan memisah antara sampah organik dan non organik. Itu sampai di sini paham? Paham. Oke. Silakan keluar kelas. Bereaksi cari sampah ya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Silahkan setiap kelompok, karena sudah mendapatkan sampah di lingkungan sekitar kita, sekolah kita, setiap kelompok memilah-milih sampah organik dan anorganik beserta B3 kalau ada. Ya, setiap kelompok silahkan untuk bekerja, silahkan. Ini sampah lagi nak kasih sampah besar. Nah ini sampah. Botolnya Plastik deh. Ayo ini.
Ini spray. Anu pakai spray. Nah, ini banyak sekali sampah yang sudah kalian temukan, ya. Di antaranya ada sampah kertas, ya. Kemudian ada sampah non organik, ya. Kemudian ada sampah organik, daun kering ataupun daun yang masih hijau yang sudah jatuh. Ini sampah organik, oke ya. Kemudian anak-anak per kelompok silahkan kalian catat mendapat berapa sampah berupa sampah anorganik seperti ini ataupun botol. Setiap kelompok silahkan mencatat dapat berapa, ya. Oke ya, sudah. Nah, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya sampah botol atau gelas plastik ini kalian bikin kreativitas setiap kelompok. Paham ya? Oke. Ya. Hari ini adalah pertemuan ketiga dari proyek Pancasila atau P5 kita yang sudah berjalan dari minggu lalu. Jadi hari ini kalian menyiapkan apa yang sudah Ibu suruh adalah menyiapkan dari sampah non organik, yaitu berupa botol plastik atau gelas plastik, ya. Kemudian setelah itu botol dan atau gelas plastik yang sudah kalian kumpulkan setiap kelompok, silahkan kalian bekerja untuk membuat kreativitas. Setiap kelompok apa yang sudah kalian bawa tersebut, bahan yang sudah kalian persiapkan, ya. Oke, paham ya? Silahkan bekerja kelompok sesuai dengan kelompoknya, silahkan.